kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, alur ataupun kegiatan-kegiatan sampai nanti hari H pemilihan. Apa gini, Gen Z itu baru tuh harus kita informasikan. Pemilihan kita tahun 2024 ini berintegritas dan berkualitas. Kualitas ini harus semuanya, seluruhnya kembali kepada aturan mainnya. Ini adalah amanah daripada undang-undang. Himbauan di nomor 897 2024. Adanya laporan dan juga temuan, ya pasti kita akan menindaklanjuti. Harus ingat, nanti TPP-nya akan dipotong. Halo Akang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Akang. Pagi-pagi sudah ada yang menyelonong ke studio kita. Ini sangat luar biasa, tamu yang istimewa, yaitu dari Bawaslu. Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Boleh dong perkenalan siapa nih yang di depan aku? Boleh. Kalau Akang yang minta, kita tidak berani nolak. Wede, gak berani nolak ya? Iya dong, karena ini kan untuk ASN yang netral ya, dan juga untuk pemilihan yang berkualitas. Widih, sebentar lagi nih. Iya, udah masuk tahapannya sekarang. Udah Nanti masuk. kita bahas ya. Oke. Kita harus kenal dulu karena katanya gak kenal sama kata ta'aruf sih gitu, Bu. Oh gitu, harus ta'aruf. Iya teh, karena harus ta'aruf dulu. Oke, siap. Oke, nama saya Nuryama, kebetulan diamanahi sebagai koordinator divisi pencegahan dan juga partisipasi masyarakat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Jadi sekarang sebagai komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Wih, takut ini dari pengawas ya ini mah. Kita diawasin lah teman-teman ASN ini semuanya. Gak usah takut, yang penting jangan centil aja. Jangan melakukan hal yang tidak ya. Oh iya. Wih, ini keren sekali nih, Bu Nuri, Teh Nuri nih dari pengawas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebentar lagi ini akan ada hajat besar ya seluruh Indonesia. Ini akan memilih siapa yang sebelumnya sudah kemarin Februari. Sekarang kita akan memilih siapa nih kepala-kepala daerah kita ya. Betul. Tapi mungkin dari pemilihan kepala daerah tentunya pasti banyak sekali alur ya. Alur ataupun kegiatan-kegiatan sampai nanti hari H pemilihan. Nah, ini nih dibahas dari pengawas-pengawasan ini gitu ya. Sebenarnya untuk mengawas dari Bawaslu itu gimana sih Bu? Sebelum kita berbicara ke ASN, tapi dari segi tugas dulu seperti apa sih Bu? Oke. Tapi sebelumnya boleh dong kami dari Bawaslu mengucapkan banyak terima kasih kepada BKD Provinsi Jawa Barat sudah mengundang kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, karena kan memang kalau bicara Bawaslu ini sekali lagi konteks pemilihan ini tidak bisa sukses tanpa adanya kolaborasi. Nah, ini adalah awal yang baik kita berkolaborasi dalam rangka tentu menjadikan pemilihan kita tahun 2024 ini yang tadi berintegritas dan berkualitas. Tapi konteksnya adalah soal netralitas ASN yang memang bicara ASN ini salah satu dari kerawanan pemilihan tidak hanya di Jawa Barat tapi seluruh Indonesia. Ya, yang kebetulan memang hari ini sedang melakukan pemilihan baik itu gubernur maupun bupati dan juga wali kota. Nah, kalau tadi bicara apa sih yang menjadi tugas Bawaslu? Nah, itu ya. Jadi memang penyelenggara pemilu nih. Ini diawali dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu itu sebenarnya ada dua. Ada KPU, ada Bawaslu. Nah, itu. Kan? Apa gini, Gen Z itu baru tuh harus kita informasikan nih. Betul, kan tadi kolaborasi. Jadi harus paham juga. Karena yang biasanya lebih elektabilitasnya lebih tinggi itu KPU dibanding dengan Bawaslu. Nah, makanya tuh? Ya makanya penyelenggara pemilu itu ada dua, ada KPU, ada Bawaslu. Nah kalau KPU itu lebih kepada teknis persiapan penyelenggaraan. Misalkan dari mulai persiapan, mereka harus mempersiapkan bagaimana pemutahiran data pemilih, bagaimana
persyaratan untuk pendaftaran begitu, bagaimana persiapan untuk pemungutan dan penghitungan dan lain sebagainya. Lebih kepada panitia teknisnya lah begitu kira-kira kayak kita ya. Kayak mungkin kalau kita mau ikutan organisasi di kampus ya, daftar dulu bawa CV gitu, itu diterima sama KPU-nya, BEM-nya lah ya kalau di kampus. Betul sekali. Itu Gen Z tuh. Panitia hajat lah kira-kira begitu ya. Nah sekarang tugas Bawaslu tugas Bawaslu-nya di situ adalah tentu mengawasi, konteksnya adalah memastikan seluruh tahapan itu sesuai dengan regulasinya. Jadi kita ini di sini sebagai wasit ya. Bukan dalam konteks menakut-nakuti atau juga mencari-cari kesalahan, tapi ini kan bagian daripada untuk menjalankan semuanya sesuai dengan regulasi. Makanya kan bicara Bawaslu ini memastikan kemurnian, memastikan bahwa pemilihan tahun 2024 ini harus berkualitas. Nah, kata-kata berkualitas ini sangat berat. Karena kualitas ini harus seluruhnya kembali kepada aturan mainnya. Maka ketika dalam perjalanan ada yang tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan regulasi, konteksnya baik itu KPU panitianya maupun objek yang lain, misalkan peserta pemilunya, sebagainya gitu ya, calonnya, atau juga pihak-pihak yang memang, nah ini harus kita sentil nih, siapa nih? Yang memang harusnya lurus-lurus saja begitu, ternyata keluar daripada aturan, nah itulah yang nanti akan kita berhadap-hadapan, akan kita luruskan. Tentu bukan sesuai dengan keinginan kami di Bawaslu, tapi akan dikembalikan kepada hitohnya, akan kita kembalikan kepada aturan mainnya. Dengan alur yang ada itu betul. Kalau tadi lurus-lurus, jangan sampai belok gitu kan. Betul. Kalau belok nanti dilurusin aja Bawaslu. Betul. Makanya nih Gen Z nah, atau itu tuh. para ASN jangan antipati terhadap Bawaslu ya? Karena justru adanya Bawaslu ini bagian daripada menjaga kemurnian, menjaga tadi bagaimana caranya pemilihan kita ini berkualitas sesuai dengan regulasi. Karena kalau misalnya nggak ada Bawaslu, ya takutnya ada hal yang tidak diinginkan ya Bu ya. Sebenarnya nggak ada yang mengawasi itu. Kalau misalnya tadi BEM-nya sudah sebagai teknisnya gitu ya. Nah ini damnya kalau di kampus nih yang mengawasi seluruh alurnya gitu kan. Kalau misalnya belok-belok kita meluruskan ya dengan cara-cara yang mungkin sudah dia tetapkan seperti itu. Wow, cukup luar biasa. Deg-degan sih sebenarnya Bu ya. Nggak perlu deg-degan karena kalau lurus-lurus aja nggak mungkin juga. Mungkin dong, ya. Dan harus dipahami juga adanya Bawaslu atau enggak, kalau memang semuanya punya komitmen ya, ini juga tidak harus banyak kecurangan. Cuman kan ini dalam rangka mendabel lah ya, mendabel agar semuanya saling mengingatkan begitulah, saling mengingatkan, dan tentu ini adalah amanah daripada undang-undang, harus adanya KPU, harus adanya Bawaslu. Dan poin pentingnya, apa itu? Suksesnya pemilu itu juga bukan atas dasar dua penyelenggara ini, tapi tadi ada kolaborasi dengan pemerintahan, kolaborasi dengan partai politiknya, dengan calonnya, pun juga dengan lembaga-lembaga stakeholder, dan tentu juga masyarakat secara luas. Nah makanya di Bawaslu ini bersiaga sekali dan juga terus semangat untuk terus menyuarakan atau mensosialisasikan tentang apa yang sedang akan kita jalankan di tahun ini ya. Betul sekali. Sangat luar biasa. Harus semangat terus ya. Harus semangat. Menyuarakan ini. Betul. Makanya kita semangat karena memang hari ini banyak permintaan kolaborasi kan. Tadi ya poinnya tadi kan. Iya. Kita sangat luar biasa mendapat support terus ya. Yang sangat luar biasa dari stakeholder ini. Kemarin kita sudah ada MOU juga dengan 63 stakeholder, ada ada OKP Ormas, ada lembaga dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bagian daripada upaya kita supaya memang dalam tahapan pemilihan ini bisa kembali kepada regulasi. Meminimalisir pelanggaran, dan nanti tentu hasil akhirnya sesuai dengan keinginan masyarakat, keinginan rakyat, yaitu pemilu yang berkualitas, menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Amin. Ya tentunya untuk kemajuan Jawa Barat dan Indonesia juga sangat luar biasa. Nih keren nih, kayaknya ini nggak tidur. Harus mengawasi 24 jam.
Keren sekali. Sebenarnya Bu, kalau kita balik lagi nih, pasti di lapangan sudah udah berapa persen ya untuk persiapan dan sebagainya gitu ya. Apalagi sekarang sebentar lagi ada pemilihan daerah Bu ya, mulai dari gubernur, bupati atau wali kota dan ke bawah-bawahnya gitu ya, yang sangat luar biasa dengan kesibukannya. Tapi sebenarnya Bu ya, kalau kita lihat nih sebagai pengawas, seru gak sih Bu? Dan harus gini, banyak sekali kasus gak sih sebenarnya untuk di tahun ini, atau kita berkaca dari yang sebelumnya nih, yang kemarin kita pemilihan itu. Okay. Terima kasih. Jadi memang kalau bicara seru atau tidak, sangat luar biasa seru. Karena bagi kita setiap tahapan ini adalah tantangan. Maka ketika kita bicara tantangan, maka akan semakin meningkatkan inovasi. Betul. Inovasi dalam konteks pengawasan ya. Karena kan kalau KPU ini letterlek. Jadi sudah ada di dalam PKPU-nya. Misalkan tahapan pemutahiran data pemilih, harus datang mencocokkan data dari KTP dengan data yang dibawa oleh petugas Pantarlih misalkan. Nah, sedangkan Bawaslu yang notabene secara tugasnya ini kan ada 3 sebenarnya ya. Tugas Bawaslu itu adalah yang pertama pencegahan, yang kedua pengawasan dan menindaklanjuti dari temuan ataupun laporan. Nah, kenapa ini harus banyak inovasi dan memang banyak tantangan? Karena bicara pencegahan, ini kan harus pinter-pinternya kita, ya. Contoh misalkan gini, kalau dalam KPU itu untuk mendapatkan hasil 4 itu saklek 2 tambah 2. Betul, nggak bisa tambah 1 lagi. Nah, kalau Bawaslu dalam mendapatkan hasil 4 ini, dia bisa 1 tambah 3 atau 0 tambah 4. Nah, relatif ya. Artinya bahwa Bawaslu ini bagaimana caranya bisa menyampaikan kepada masyarakat, bisa mengajak kepada masyarakat, tidak hanya selesai kepada masyarakat, tadi kepada calon, kepada partai politik, kepada pihak-pihak tadi, agar mereka ini memiliki sense of belonging, memiliki rasa memiliki terhadap pemilihan ini. Itu tentu caranya dengan pendekatan-pendekatan yang memang disesuaikan gitu. Yang terpenting hasil akhirnya adalah semuanya bisa menjalankan tupoksinya, semuanya bisa kembali kepada regulasi. Itu yang pertama. Makanya kalau bicara Bawaslu, tugas utama yang 3 itu, yang pertama misalkan tadi pencegahan. Pencegahan ini banyak ragam, banyak jenis yang kita lakukan. Yang pertama, tentu dengan memberikan surat himbauan. Surat himbauan dulu. Jadi bicara ASN nih udah masuk nih. Udah nih. Ya, kemarin Bawaslu Republik Indonesia sudah mengeluarkan surat himbauan di nomor 897 2024 terhadap ASN. Yang inti poinnya di dalamnya itu sudah letterlek. Bagaimana caranya ASN ini harus kembali kepada hitoh tadi. Harus netral. Harus netral ya? Harus. Iya. Tidak boleh membuat keputusan ya menguntungkan dan merugikan ya. Dan yang ketiga tentunya mereka juga harus melakukan upgrading soal sosialisasi dan juga saling mengingatkan di instansinya masing-masing. Nah, ini sudah kita buat. Itu dalam soal pencegahan satu jenis. Belum lagi jenis yang lain. Sosialisasi. Nah, mungkin podcast kayak gini. Ini ya, kita menginformasikan. Iya, betul. Bagian daripada tugas kami. Jadi jangan sampai ASN ini kan ada penyebabnya tuh. Kenapa banyak ASN yang ternyata melanggar aturan? Nah, informasinya katanya karena memang kami minim informasi atau pengetahuan soal regulasi. Nah, sekarang kita sudah memberikan sosialisasi loh. Kita semuanya menginformasikan, mengkeluar tentang informasi dan regulasi yang udah kita tentukan Bu ya. Makanya nanti kalau ASN Jabar ini masih ada yang cawe-cawe begitu ya. Gitu ya. Jadi kita sudah bebas tugas nih. Maksudnya Bawaslu berkolaborasi dengan ASN sudah menyampaikan bahwa ada aturan main soal ASN itu tadi. Jadi simak jangan lupa nih dari awal sampai akhir soal podcast kesempatan hari ini ya. Karena seru banget nih kita berbicara soal pengawasan atau aturan-aturan yang mungkin ini memang kita sudah tetapkan untuk tentunya untuk kemajuan Indonesia juga gitu. Tidak ada pihak yang mungkin tidak dirugikan Bu ya. Ada hal yang dirugikan, kita juga kan takut ya. Kita di sini menyuarakan agar teman-teman semua ASN ataupun masyarakat umum juga akan lebih pintar, lebih wise juga tentang KPU sebagai penyelenggara ini, Bawaslu ini terus menyeluruhkan untuk bisa sama-sama kita sukseskan di pemilu tahun 2024 ini. Sangat luar biasa ya. Tadi ya keseruannya Bu ya, yang memang kalau kita temui banyak sekali ya di masyarakat atau banyak di lapangan yang mungkin Ibu sudah
hafal, hatam gitu ya. Iya. Mungkin ada tambahan yang tadi ya. Oke, boleh, dari 2024 kemarin dari pemilu. Memang kan tadi pencegahannya banyak ragam ya, dari mulai himbauan, sosialisasi atau juga misalkan kolaborasi yang lainnya gitu kan. Tidak hanya lewat Bawaslu tapi mungkin BKD, BKN juga bisa melakukan dan kita bisa memberikan ya istilahnya tuh sharing lah ya. Nah, yang kedua kita melakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini tuh sudah dimulai per kemarin PKPU 2 2024 sudah keluar. Di situ itu soal jadwal dan tahapan ada 11 ya. Dan kita ini sekarang sudah masuk mengawasi tahapan. Kalau hari ini tahapannya adalah lebih ke pemutahiran data pemilih. Nah, ASN juga bantu kami untuk ikut memutahirkan data pemilihnya. Karena kan suksesnya pemilu juga bukan soal nanti datang ke TPS memberikan hak pilihnya. Tetapi satu, menjaga netralitasnya. Kedua juga memastikan bahwa hak pilih itu sudah terdaftar di DPT. Karena kan ini perjalanan menuju akhir nanti. Betul. Nah, yang ketiga Kang, ini tuh soal penindakan atau penanganan pelanggaran. Tadi kan mempertanyakan 2024 kemarin pemilu. Untuk Jabar sendiri ini ada berapa kasus begitu ya? Kayak gitu tuh. Nah, jadi poin pentingnya tapi gini, ASN jangan takut dengan adanya Bawaslu. Karena memang justru ini adalah rasa kasih sayang kita terhadap ASN dan juga Kades, TNI Polri agar tidak tersandung dengan pidana pemilu begitu. Nah, itu. Ya, kita hanya memberikan memberikan warning, mengingatkan bahwa ketika melanggar ini loh nanti punishment-nya gitu. Udah ada nih aturannya nih dari hukuman-hukuman yang sudah kita tentukan ya. Betul. Jadi kalau misalkan yang lurus-lurus aja nggak mungkin juga kita akan cawe-cawe. Gak usah takut. Terus aja karena mainnya juga udah oke gitu ya dalam segi awal registrasi sampai akhir mereka tidak tersandung apapun karena mereka main aman. Tapi karena ada gini Kang. Gimana tuh? Ada bahasa kemarin itu, ini Bawaslu ya katanya nyari-nyari kesalahan. Kita ampun Paralun gak ada nyari-nyari kesalahan. Tapi kalau memang ditemukan adanya laporan dan juga temuan, ya pasti kita akan menindaklanjuti. Karena kan ini soal kewenangannya masing-masing. Betul. Ketika Bawaslu hari ini istilahnya enak-enakan, duduk manis, kita malu lah sama negara, sama masyarakat yang memang sama pemerintahan yang sudah menggaji kami. Mempercayai juga. Betul, makanya di sini luar biasa lah harus ada kolaborasi. Nah, tadi untuk penanganan pelanggaran khusus ASN di Jawa Barat ini ada 12 kasus. 12 kasus dari 27 kabupaten kota. Nah, memang penyumbang terbanyak itu kemarin di Cianjur. Di Cianjur ini ASN ya. Di Cianjur. Nah, dan ini sudah kita tindak lanjuti dan ada juga yang memang sudah kita kemarin itu kan masih melaporkan ke KASN ya. Iya, betul. Dan ada juga yang memang sudah kita laporkan kepada KASN. Jadi mudah-mudahan di pemilihan di 2024 hari ini bisa turun, bahkan hilang. Nggak ada ya semuanya. Zero pelanggaran tuh. Berarti harus. Zero pelanggaran berarti zero punishment ya. Kita aman juga gitu. Karena kenapa indikatornya? Kemarin kan kita tidak ada kolaborasi nih kan. Ya, soal pencegahan. Sekarang ada kolaborasi. Makanya harus zero pelanggaran. Nih untuk teman-teman karena siapapun yang menonton masyarakat luas ataupun ASN Jawa Barat termasuk yang tadi Ibu sampaikan juga ada Polri, TNI dan sebagainya termasuk Kades sebagai aparatur juga gitu ya, Kades juga. Ya tadi lah gitu segala sesuatu kita informasikan ini demi kasih sayang kita ya dari Bawaslu untuk teman-teman semua agar memang tidak tersandung dengan kasus-kasus yang tadi sudah disebutkan. Kalau misalnya pun tadi dari Bawaslu ini menyampaikan ini kasih sayang kita loh gitu. Jangan sampai perhatian. Kita. Nah, apalagi kalau kita berbicara soal netralitas ASN, Bu, netralitas berarti artinya netral ya. Netral, iya. Nah, ASN sebenarnya harus apa sih, Bu, sampai tadi ada 12 orang gitu yang bisa terkena kasus tersebut gitu? Oke, jadi kan gini, Kang. ASN, kalau bicara netralitas ASN, ya sebenarnya kan tinggal klik aja lah ya di si Google atau di apa. Sekarang juga di YouTube kan ada tuh ASN apa aja. Ya kan harus objektif, harus independen, tidak boleh berpihak, begitu kan. Baik itu terhadap partai politik ataupun kepentingan apapun begitu kan. Jadi harus berdiri sendiri lah gitu. Kita nggak bisa tengok kanan, tengok kiri gitu. Siapa yang dirugikan gitu kan. Iya, intinya
berjalan lurus lah. Nah, apa saja yang harus dilakukan oleh ASN? Ya tentu tadi sesuai dengan kode etik ASN, sesuai dengan prinsip-prinsip kerja ASN, itu yang memang harus dilakukan. Maka ketika kita bicara ada yang bisa dilakukan, tentu akan ada yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau bicara yang tidak boleh dilakukan, tentu kita akan kembali kepada SKB. Ya, surat keputusan bersama. Nih, ini yang harus penting. Jadi nanti jangan sampai yang didiskreditkan selalu Bawaslu. Nah, itu apa tuh? Iya, karena memang dalam SKB itu satu, kesepakatan bersama itu antara Kemendagri. Ini bukan cawe-cawe, Kang. Terus yang kedua, Kemenpan RB. Terus yang ketiga, ini KASN kemarin ya masih ada. Terus yang keempatnya adalah Bawaslu-nya tentu ya. Dan memang ini sudah melakukan kerjasama atau surat keputusan bersama. Nah, yang di dalamnya memastikan bahwa satu nih soal ASN-nya ya, soal kelembagaannya. Mohon maaf. Ya, yang pertama ini harus mensosialisasikan di seluruh instansi. Nah, jadi ini adalah hasil keputusan bersama, harus disosialisasikan, tidak selesai sampai sosialisasi, tapi harus dilaksanakan. Nah, yang kedua, tentu ini juga harus menjaga iklim yang kondusif. Nah, biar tidak gaduh ricuh gitu ya. Makanya harus ada koridornya, harus ada aturannya. Nah, selanjutnya tentu juga ketika ada rekomendasi dari Bawaslu soal ketidaknetralan ASN ini harus ditindaklanjuti ya. Dan yang keempat, pastinya semuanya harus melaksanakan aturan ini. Nah, itu secara kelembagaan. Nah, kalau secara person dari ASN itu tadi, ini ada 7, Kang. Apa tuh 7? Ada 7 yang tidak boleh dilakukan oleh ASN. Apa aja? 7, ingat-ingat. 7. Sebutkan, Bu. 7. Ada 7 ya? 1. Intinya adalah yang pertama, dipastikan si ASN ini tidak boleh ikut mensosialisasikan calon ya. Tidak boleh mensosialisasikan calon tentunya. Mau ke kubu yang ini Iya, kubu yang ini nggak boleh dong. Harus lurus aja ya. Misalkan kalau mensosialisasikan seluruh, ya boleh-boleh aja sebenarnya ya. Karena ini bagian daripada hak kita. Hak kita untuk mengetahui. Karena kan ASN juga ini yang harus semuanya tahu ya. ASN juga satu sisi memang banyak sekali larangan-larangan dalam pemilu dan pemilihan. Tapi di sisi yang lain, dia sebagai warga negara masih memiliki hak untuk memilih. Maka dia masih, kalau sisi masyarakatnya masih bisa memilih. Sama dengan Bawaslu. Cover seluruh tubuhnya adalah ASN. Tapi hatinya juga tahan dulu aja. Tahan dulu. Tapi kalau walaupun dia ataupun ASN ini memiliki hak untuk memilih, tapi jangan barbar. Jangan nanti dukung ya yang ini. Gak boleh. Karena itu yang sudah keluar dari batasan. Nah, tadi gak boleh mensosialisasikan. Calon manapun gak boleh. Calon manapun ya. Yang kedua, tentu juga tadi tidak boleh ikut memasang misalkan baliho. Nah, spanduk. Itu yang kedua. Yang ketiganya, atau sekedar mengupload juga. Mengupload di media sosial itu nggak boleh. Ya, mengupload. Saya kan punya media sosial sendiri nih katanya. Ya udah saya upload di sini karena ini kan hak kita. Media sosial sendiri itu tetap nggak boleh. Karena dalam tubuh ASN itu bagian daripada ASN seutuhnya. Jadi kalaupun udah dibuka bajunya, melekat namanya ASN. Tetap ya. Iya betul. Dirinya juga udah ASN, nggak bisa tuh. Jiwaraganya ASN. Kayak Bawaslu lah kira-kira ya. Bawaslu juga mau dilepas kayak mau pakai baju. Tetap mengawasi. Mengawasi dan tetap memang harus netral. Tuh yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh menghadiri deklarasi. Nah, deklarasi nggak boleh ya. Meskipun ada boleh. Nanti tiba-tiba dari pasar minggu gitu sebagainya. Ya pura-pura nggak tahu aja ya. Mereka langsung minggat aja. Kalau ada yang nyekrek dari luar, perlambean, nah itu bahaya kan Bu ya. Labe. Sekarang itu banyak kan? netizen pemerhati. Takutnya kita padahal kan cuma ngelewat aja gitu ya. Tapi kan kalau dari segi foto mungkin maknanya
ini mas, beliau menghadiri acara ini, jadi masalah lagi. Padahal kan enggak, itu cuma yang lewat aja sebenarnya. Betul, makanya Itu harus nggak boleh. hati-hati. Hati-hati. Karena ini tuh tidak hanya merugikan soal lembaga ASN-nya, ya BKN-nya, tapi juga merugikan kami di Bawaslu-nya. Kenapa tuh? Ya karena kan netizen sekarang itu, ini Bawaslu-nya nggak kerja gitu kan. POV-nya di sini. Iya betul. Ya, sudut pandangnya betul, tidak hanya Bawaslu, BKD, BKN ataupun ASN, tapi juga nanti ini udah kayak TSM, udah terstruktur, sistematis dan masif. Jadi kalaupun misalkan hasilnya itu yang jadi, ya iyalah dibiarkan sama Bawaslu, ASN-nya udah tahu salah. Memang apa namanya ya, hasil daripada pemilunya ini akan benar-benar negatifnya itu panjang begitu. Iya, istilahnya penyebabnya jadi panjang gitu. Betul, karena di sini mungkin masyarakat juga punya hak pemilih juga ya, siapapun punya hak mendukung siapa dan sebagainya. Tapi di sini lagi-lagi ASN tidak boleh mendukung siapapun gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya pun ada perlambaian meninjau ASN ini, nanti yang dianggap perdinya Bawaslu, Bawaslu nanti ke mana gitu. Nah, padahal enggak, Bawaslu teh benar-benar mantau ya 24 jam nih nggak tidur. Betul. Nah makanya nih yang paling penting itu dari sekian 7 tadi itu biasanya nih ya, memposting dulu. Nah, memposting, terus like tiba-tiba tek gitu. Padahal kita tuh mungkin nggak sadar atau apa begitu aja. Iya. Terus juga selain memposting, like atau juga merepost dan lain sebagainya. Ini kan tadi kita udah ngobrol ya. Zaman Gen Z hari ini itu tuh bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Makanya harus hati-hati dengan tangan-tangan kita ini. Kita nggak tahu ya di luar sana, karena informasi yang kita edarkan di sosial media itu sangat luar biasa, cepat sekali biasa. Ya. Dan efeknya sangat besar. Sekarang tuh banyak pengaruhnya media sosial malah ya. Makanya nih masyarakat, ayo bantu Bawaslu, karena kami juga memiliki banyak keterbatasan nih. Keterbatasan misalkan soal SDM yang memang begitu banyak, begitu luasnya Jawa Barat ya. Sedangkan SDM kita terbatas. Ini adalah butuh masyarakat yang ikut biasanya melaporkan, atau juga ikut memberitahu lah misalkan adanya persoalan-persoalan ASN ini yang melanggar ya? Dan ini juga terima kasih sekali lagi karena tugas kami selain mengawasi tentu juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, mencerdaskan masyarakat soal bukan pada saat pencoblosan, tapi bahwa setiap tahapan itu ada aturan-aturan main. Di antaranya adalah wajibnya netral ASN, wajibnya netral TNI Polri, dan juga wajibnya netral kepala desa atau lurah. Wow, sangat luar biasa ya. Itu kolaborasi yang sangat luar biasa. Karena Bawaslu ini ternyata tadi ya, untuk memastikan semua calon dan sebagainya ini berkolaborasi sama tadi Kemendagri ya. Kemendagri juga ada dari, kalau dulu ada KASN juga, Kemenpan RB juga, untuk memastikan ini calonnya ASN bukan sih gitu ya. Nah, karena kalau misalnya ASN, ya, wassalamualaikum jadinya kan. Ini tugasnya beliau loh, kayak ngecek mereview ini ada ya di nomor NIM-nya gitu. Sangat luar biasa sih ini, karena mungkin di sini penyambung lidah, karena kalau KPU hanya menerima ya sebenarnya kan, tapi mengawasi ini calonnya seperti apa, apakah ada datanya di Kemendagri sebagai aparatur gitu ya, sipil negara, apakah ada di TNI juga, Polri juga. Sangat luar biasa tugasnya. Udah gitu harus ngawasi lagi tiap tahapnya. Atau capek lah gitu. Lumayan. Tapi kan dinikmati. Karena kita sudah jiwa raga kita untuk negara Indonesia tentunya ya, sangat luar biasa. Tadi juga di poin yang tadi ada mencerdaskan ya untuk teman-teman semua masyarakat luas juga, apalagi Gen Z nih yang sekarang ini aku baru pertama nyoblos. Itu ya. Ini ternyata ini harus kita ketahui juga bahwa dalam menyukseskan pemilu tentunya yang serentak nanti akan dilaksanakan, banyak sekali pihak dan stakeholder yang terlibat ya. Kita juga sebagai masyarakat harus terlibat juga untuk mensukseskan. Keren sekali. Tadi soal yang tadi disinggung-singgung, tadi aku mendapatkan ilham juga ternyata ya. Wah, ternyata ini tegasnya ya. Karena sebelumnya mungkin hanya sekilas aja, tidak sedetail itu ya. Nah,
Kalau soal tadi ada 12 pelanggaran di Jawa Barat, mungkin kita tidak tahu ya di provinsi lain ada berapa. Itu yang ASN ya, ya? Belum yang belum lain. Yang lainnya. Iya, betul. Nah, sebenarnya Bu, dari hukuman ringan sampai hukuman berat itu gimana sih Bu untuk menentukannya? Apakah ada aturan yang sudah tertera bahwa hukuman ringan adalah ini, hukuman sedang ini, dan terberat adalah ini. Nah, hukuman terberat ketika apa nih? Ketika seorang ASN melakukan apa nih? Siap. Jadi, kalau bicara aturan pemilu ini luar biasa. Ini nggak selesai 3 SKS. Makanya tadi lagi diundang lagi kayaknya. Ini memang kita ambil benang merahnya aja. Nah, itu jadi ini kan harus dirajut dari mulai tugasnya Bawaslu tadi sudah ya. Sudah tadi. Terus selanjutnya yang menjadi regulasi ataupun legal standing kita ini dalam melakukan pengawasan ini ada payung hukumnya kan. Nah, ini kan berhubungan dengan tadi ya. Pelanggaran yang sampai terberat itu seperti apa? Nah, yang pertama yang menjadi legal standing kita itu tentu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ini soal pemilihan. Di situ sangat rigid disebutkan apa yang menjadi tugas Bawaslu, kewenangan, sampai ketika misalkan ASN melanggar dengan memberikan istilahnya keuntungan ataupun merugikan salah satu pihak, salah satu dalam konteks misalkan calon, apa yang harus dilakukan. Nah, itu adanya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang kedua, banget ya semuanya. Iya, soalnya makanya kita ini harus paham regulasi itu tuh ya. Nah, yang kedua, konteks Bawaslu ini tidak harus cerdas atau memahami soal pemilu saja atau pemilihan, tapi undang-undang lainnya pun harus kita pahami. Karena soal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ASN itu tadi kita harus paham. Karena ASN ini ada 2 yang bisa kita jerat. Apa tuh? Nah, kalau bicara penanganan pelanggarannya, ada 4 penanganan pelanggaran yang kita tindak lanjuti, Kang. Apa aja tuh? Yang pertama, ada pidana pemilu, itu menjadi penegak keadilan pemilunya. Nah, yang kedua, ini soal kode etik. Kode etik. Iya, kode etik nanti kita bahas juga ya. Nah, kode etik ini juga ada kode etik penyelenggara pemilu dan di luar dari penyelenggara pemilu. Betul. Nah, kalau yang di luar penyelenggara pemilu itu masuknya kepada undang-undang hukum lainnya. Nah, makanya si ASN ini ketika melanggar pidana pemilu itu akan kita tindak lanjuti. Tapi ketika memang melanggar kode etik itu masuk pada undang-undang hukum lainnya yang nanti akan kita rekomendasikan. Nah, kalau dulu rekomendasinya kepada KSN. Kalau sekarang ya makanya kan ini masih di bawah Menpan RB ya. Jadi mari kita tunggu aja lah ya. Kemarin kita sudah mendesak juga. Seperti apa nih? Kita lapor ke siapa? Biokrasinya akan seperti apa nih? Gitu ya. Karena insya Allah gitu ya, kalau secepat mungkin segala sesuatu yang nanti kita akan laksanakan pilkada serentak ini akan sukses bersama. Indonesia akan lebih maju juga. Nah, ada lagi Kang, kita juga mengkaji menjadikan ini sebagai legal standing kita. Itu juga kalau soal ASN ya, soal PP nih. Apa tuh PP 94 yang disiplin ASN ya. Jadi kita itu sekarang itu ngebedah semuanya, termasuk mekanisme kita soal pengawasan netralitas ASN itu di Perbawaslu nomor 6 tahun 2018. Jadi kalau KPU itu kan punyanya PKPU. Nah, kalau Bawaslu itu juga kita punya aturannya itu Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 soal pengawasan netralitas ASN. Dan satu lagi Kang. Apa tuh? Soal penanganan pelanggarannya. Nah, penanganan pelanggarannya ada di Perbawaslu 8. Nah, jadi memang ada mekanismenya, bukan hanya keinginan Bawaslu personnya ya, gitu. Kayak nggak bisa ngejudge langsung. Betul. Karena semua udah dari sistem. Nah, tadi jadi masuk lagi kepada ASN kan. Nah, memang ketika konteks ASN ini ketika disambungkan atau dihubungkan dengan pelanggaran yang kita tindak lanjuti, ada 2 kemungkinan yang bisa kita tindak lanjuti. Yang pertama, ketika memang sudah masuk pada tahapan kampanye, otomatis sudah ditetapkannya calon, ya, dan ternyata misalkan ASN ini ditemukan. Karena kan ada 2 sumber yang kita bisa tindak lanjuti itu Kang. Dari soal pidana pemilu untuk ASN ini tadi. Mohon maaf, tidak hanya ASN. Kalau di pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 2016 itu kan disebutkan ASN terus juga TNI Polri atau kepala desa lurah melakukan
ternyata perbuatan yang menguntungkan dan merugikan, dan itu ternyata dibuktikan dengan klarifikasi kita itu ternyata dia tidak bisa netral tadi, otomatis memberikan keuntungan dan dirugikan. Ini juntonya ya atau punishmentnya itu di 188. Apa tuh? Apa itu juntonya itu atau punishmentnya? Karena kan tadi ada punishmentnya itu luar biasa, pidana. Pidana langsung. Pidana juga dan pidana atau denda. Ya, pidana atau denda. Nah kalau dendanya itu memang sedikit lah ya, 600.000 paling sedikit, paling banyaknya 6 juta. Nah tapi ketika memang misalkan dihukum, itu tuh bentuknya 1 bulan, hukumannya, atau paling lamanya itu adalah 6 tahun. 6 tahun paling lamanya. Nah makanya bukan persoalan lama atau tidaknya kan, tapi ini kan persoalan hukum sosialnya gitu loh. Itu selesai di Bawaslu-nya. Dan ini kan nanti akan kita rekomendasikan kepada KASN kalau kemarin. Nah tentu juga KASN punya aturan sendiri, yang mana sebagaimana kita ketahui kalau dari PP 94 itu kan hukuman ada 4 ya kalau tidak salah. Mohon maaf ada 3. Ada ringan, ada sedang, ada berat. Kalau ringan misalkan. Nah, tapi kan ketiga ini, Kang, yang ringan, sedang maupun berat, ini sebenarnya bukan pada pidana pemilu yang dari kita. Karena tadi sudah ditetapkan ya. Tapi ini lebih kepada kode etiknya yang bisa dilakukan oleh kita Bawaslu ketika memang pelanggarannya sebelum ditetapkannya calon. Jadi biar jelas ya. Sebelum ini kan PKPU 2 ini 2024 ini sudah keluar. Pelaksanaan tahapan ini sudah dimulai. Sudah dimulai ya. Nah, ditemukan misalkan ada ASN cawe-cawe begitu ya, ikut mengikuti pilkada atau partai. Nah, itu tuh ketika memang ada laporan ataupun temuan, maka ini masuknya kepada lebih kepada etik. Nah, kalau etik ini nanti akan kita rekomendasikan kepada KASN. Nah, ininya punishment-nya itu ada 3. Sedang, bukan sedang ringan, sedang berat. Kalau sedang ini kan ya inilah ya. Tadi tiba-tiba paling tulisan, teguran lisan dan lain sebagainya tulisan. Nah kalau sedang ini kan lumayan juga ya. Nah itu ini lumayan juga, bisa aja turun pangkat dan sebagainya. Kalau turun pangkat itu yang berat kan. Berat ya? Iya turun pangkat dari jabatan sekarang 1 tahap. Nah kalau yang sedang ini lebih kepada pemotongan. Pemotongan. Iya. Ada dari 6 bulan, 9 bulan sampai dengan 12 bulan. Nah memang Bawaslu ini harus hafal sampai situ Kang. Jadi memang jadi luar biasa ya. Ini nih dengar ya. Ini ada aturan-aturan yang mungkin sudah ditetapkan oleh Bawaslu. Bawaslu berarti berkoordinasi dengan KASN yang sudah memang menetapkan ada beberapa aturan yang sudah mereka tetapkan juga. Jadi tugas Bawaslu ini adalah untuk ibaratnya untuk merekomendasikan bahwa memang ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang bermasalah. Mereka merekomendasikan bahwa ternyata ini adalah seseorang atau beliau yang melakukan kesalahan. Nanti di situ dari KASN dulu pasangan Kemenpan RB masuk kategori mana nih? Untuk hukuman dari tapi kalau hukumannya memang kita tidak masuk ya. Karena kan yang mengetahui takaran ini hukumannya ringan, sedang, berat itu nanti KASN. Yang terpenting kita ini bahwa menemukan ada sesuatu nih. Ada misalkan ASN yang tidak netral. Nah, ketika misalkan di pleno ternyata ini netralitas ASN-nya kena, maka kita tindak lanjuti dengan merekomendasikannya ke ASN. Nanti KASN lah yang memang menindaklanjuti soal hukuman ataupun teguran dan lain sebagainya. Dan memutuskan apa aja nih, apa yang harus diambil langkahnya, apakah punishment tadi ringan, sedang ataupun berat. Tapi kalau udah bentuknya tadi memberikan keuntungan ataupun merugikan, itu udah pidananya di kita, udah pidana pemilu masuknya. Jadi kita yang berhak untuk memberikan punishment-nya, bukan lagi KASN. Iya, yang tadi itu denda atau yang hukuman itu. Iya, yang 71 pasal 71 dengan junto hukumannya itu 188 masih di Undang-Undang 10 tahun 2016. Ya eta benernya seriusan Bawaslu tadi kalau pertama ngawas mengintai makanya kalau tadi kan disebutkan bahwa kalau orang yang lurus-lurus pada nggak akan mungkin kena santai aja
aja gitu ya. Betul, Nah, betul. makanya kalau misalnya tadi yang ada berbelok ya kita luruskan. Betul, Dengan betul, tentunya betul, tadi betul. sudah ditetapkan dengan aturan-aturan yang sangat luar biasa, dibentuk dengan luar biasa, bahwa ada kesalahan ya tadi dengan punishment seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti ranahnya sudah ASN gitu ya, Betul. nanti akan direkomendasikan dari Bawaslu. Betul. Wow, sangat luar biasa. Aku sekarang ini pencerahan tentang Bawaslu. Betul. Karena di masyarakat mungkin ya namanya di media sosial ya, netizen kita yang tercinta gitu ya, ada kasus ini di pub dan sebagainya, terus kita sebagai dari Bawaslu tidak mengomentari, ya disangkanya kita tidak kerja, padahal ya betul. kita mengawasi 24 jam ini teh gitu. Makanya nih buat masyarakat ya. Nah, jadi kalau misalkan maksimalkan untuk pencegahannya, yaitu tadi dengan banyak berkomunikasi, bisa hadir langsung misalkan ke Bawaslu, karena di Bawaslu ini ada yang namanya pojok pengawasan, Kang. Pojok pengawasan. Nah, pojok pengawasan ini miliknya masyarakat. Yang mana di dalamnya itu menyediakan soal informasi-informasi, larangan-larangan, edukasi-edukasi, tahapan-tahapan pemilihan di 2024. Termasuk misalkan pingin lebih tahu nih data yang akurat soal penanganan pelanggaran, tidak hanya soal ASN yang tahun-tahun sebelumnya, itu kita sediakan di pojok-pojok pengawasan. Nah, ada semua di sana ya? Nah, pojok pengawasan ini tidak hanya hadir ataupun disediakan di Bawaslu provinsi saja, tapi di tingkatan kabupaten kota, kecamatan, bahkan ada di lembaga-lembaga yang memang sudah kerjasama dengan kita. Jadi silahkan hadir di situ. Karena gini, masyarakat harus cerdas hari ini. Jangan hanya jadi objek. Harus juga kita ikut nih, kita berpartisipasi, bukan jadi petugas, tapi kita juga bertugas untuk bisa menyukseskan ini semua sebenarnya ya. Betul. Tadi kalau ASN tidak boleh posting-postingan dan sebagainya. Masyarakat, masyarakat luas juga sama, teman-teman, boleh kita menyuarakan hak kita kepada masyarakat, tapi dengan etika yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa gitu ya. Jadi kita juga terpandang dengan orang-orang yang hebat juga. Itu sangat luar biasa. Jadi kita semua berkolaborasi, bersinergi bersama untuk mewujudkan masyarakat dan juga Indonesia yang emas. Gitu, keren sekali nih kalau dilihat dari Bawaslu gitu ya. Tugasnya tadi memang mengawasi, ibaratnya kita polisi pengawasan pemilu wasit, gitu ya. Wasit sudah. Itu ya wasit sudah. Nah, tapi diingatkan lagi tadi kepada Akang Teteh semua, teman-teman ASN, ingat tadi ya, kalau misalnya segala sesuatu yang mungkin akan ranahnya memilih dan sebagainya, harus ingat nanti TPP-nya akan dipotong. Betul. Nah, itu lumayan kasih anak istri di rumah gitu kan. Itu kan ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 12 bulan. Karena dari 25% loh. Serius, 25%. Atur aja. Enggak, saya mau netral aja. Ya makanya kan. Makanya kalau seorang ASN itu, kalau kita posisikan kita sebagai orang ASN gitu ya, sebagai jiwa dan raganya sudah ASN, ya tadi, kalau kita memilih, tahan dulu dalam hati aja. Nanti memilihnya pas di bilik suara aja. Dan gini Kang ya, ini juga kita kan hari ini ngomonginnya ASN aja. Nah, kalau untuk masyarakat gimana? Mungkin nanti di masyarakat. Cuman ini juga perlu saya informasikan kepada teman-teman ASN. Jangan sampai berpikiran, iya kan ASN dalam konteks hari ini misalkan kita ini masih ada staf dan lain sebagainya. Nah, tolong diinformasikan ataupun disosialisasikan kepada istilahnya itu para petingginya begitu loh, pejabatnya begitu. Terus atau juga kepada calonnya. Tenang. Jadi kolaborasi ini tidak hanya dengan BKD saja, BKN saja, tapi juga dengan para petinggi-petinggi, juga tadi dengan para calonnya, juga partai politiknya. Karena kan biasanya kejadian ketidaknetralan ASN ini ada penyebabnya, Kang. Apa teh? Penyebabnya diantaranya ya, satu, oke, misalkan kalau para petinggi-petingginya biasanya kesadaran penuh karena mempertahankan jabatan misalkan, ya, atau bukan hanya ada tanggung jawab lebih ya, Teh. Ya, karena kan biasanya dalam tanda kutip ya, karena kami kan bukan pejabat dari ASN yang tidak fatsun misalkan, nanti akan direlokasi atau akan diturunkan jabatannya atau akan dipindah tugaskan gitu. Nah, hal-hal kayak gini pun kita sudah berkoordinasi untuk tidak melakukan itu bagi misalkan calonnya atau juga bagi partai politiknya atau misalkan jabatan tertingginya. Nah, apalagi kalau bicara calon
incumbent utamanya ya kan, incumbent bupati ataupun gubernur yang mau mencalonkan lagi itu kan biasanya yang namanya tuh namanya perpindahan jabatan ya, apa ya bahasa kerennya itu mutasi ya. Mutasi. Nah itu kan ada aturannya sekarang. Jadi 6 bulan sejak sampai dengan ditetapkannya calon. Nah, bupati, wali kota, gubernur yang akan mencalonkan ataupun tidak, ini kan dilarang untuk memutasi. Karena ini juga efeknya takut ke situ. Takut ke situ ya. Jadi sebelum-sebelumnya udah persiapan dan sebagainya. Nanti efeknya tadi kita udah bilang gitu kan. Nah, jadi memang ada keterpaksaan juga kan. Bukan ada intimidasi tapi lebih kepada tekanan. Kamu mau tetap di situ tapi harus bla-bla. Nah, ini juga tenang. Tapi insya Allah nih di Jawa Barat ataupun di seluruh Indonesia kita kan sudah ada ya namanya ini logo netralitas ASN itu yang dibuat oleh Kemenpan RB ya. Kita selalu sosialisasikan juga di media sosial kita, termasuk di YouTube juga, di covernya Instagram kita, ataupun juga kita sering juga mensosialisasikan kalau ada acara-acara besar gitu ya, seperti ada acara forum OPD ataupun acara besar, kita selalu bikin video ya, satu video tentang tentang video bahwa ada foto-foto yang tidak boleh kita gunakan ketika kita berfoto atau sebagai bentuk kita ASN netralitas terhadap pemilihan seperti itu. Iya, gak boleh posenya kan ada ya, ada berapa? Ada 9 ada berapa? Banyak ya, ternyata ada banyak ya sebenarnya. Ada jadi gini, ada gini. Dan pokoknya ada sebagainya gitu itu nggak boleh. Tapi yang boleh seperti ini gitu kalau ASN. Jadi ya, tadi deh kita semaksimal mungkin di Provinsi Jawa Barat, apalagi dengan sinergitas dari para pemimpin juga gitu, dari kepala perangkat daerah ataupun biro, ini sangat luar biasa untuk terus menetralitaskan ini ASN gitu. Jadi nggak boleh untuk seperti ini. Makanya kasus yang tadi itu ditemukan ya di tahun 2024 harapannya adalah kosong gitu. Karena zero pelanggaran. Karena di sini sangat luar biasa kepala BKD kita gitu kan, kita mau pegawai itu benar-benar ke semua pegawai ASN di Jawa Barat ataupun di kabupaten kota itu selalu kita putar videonya tentang netralitas ASN. Nah, ini kan bagian dari pencegahan kan. Selalu mengingatkan. Nah, mengingatkan lagi terus mengingatkan lagi. Betul. Ini keren sekali nih. Sangat luar biasa. Ya, termasuk nih MC-nya selalu kayak netralitas ASN ya, jadi Bapak Ibu nggak boleh kayak gini gitu. Ingat zero. Karena gini Kang. Aku jadi keingetan. Nah, gimana tuh? Bicara netralitas ASN, ini kan masuk pada kerawanan. Jangan GR, bukan hanya di Jawa Barat. Banyak juga yang lainnya. Se-Indonesia, netralitas ASN ini masuk pada isu krusial kerawanannya ini masuk keempat, Kang. Keempat. Se-Indonesia. Nah, yang pertama itu soal putusan DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami pun, jadi tidak hanya ASN, kami di penyelenggara KPU Bawaslu yang tidak netral itu dilaporkan ke DKPP itu tadi. Itu yang pertama. Bukan hanya dari kita di luar, maksudnya bukan kita hanya orang-orang yang tidak berkecimpung sebagai panitia asal orang-orang jadi cemplung ke laporan masalah ya. Iya, nih yang sekarang juga banyak. Yang kedua, itu juga yang paling tinggi rating soal kerawanan ya Kang ya. Itu soal gugatan hasil suara kemarin MK betul. Jawa Barat kan kemarin ada 3 ya yang putusan MK-nya diterima, yang Cianjur, terus juga kota Cirebon, sama satu lagi Cianjur. Satu lagi kota Bogor. Berarti Cianjur, Cirebon sama Bogor ya. Nah, terus juga selanjutnya itu yang ketiga soal PSU, pemungutan suara ulang. Itu yang keempat. Nah, yang keempatnya itu soal netralitas ASN. Jadi isu krusial soal kerawanan ini yang keempatnya itu soal netralitas ASN. Belum yang selanjutnya misalkan money politik, isu SARA, black campaign dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kan isu krusialnya ya. Betul. Yang paling tinggi keempat adalah netralitas ASN. Nah, sekarang netralitas ASN di Jawa Barat masuk ke berapa coba se-Indonesia? Masuk ke 7, Kang. Ke-7. Dari 37 provinsi, Jawa Barat ini masuk yang paling banyak pelanggaran netralitas ASN-nya itu ke-7. Dengan kerawanannya ya, kerawanannya bukan penanganan pelanggarannya. Tapi kerawanannya itu ya. Kerawanannya itu masuk di ke-7 dari seluruh Indonesia dengan persentasenya adalah di angka 5,48%. Oke. Ya.
Jadi memang ini harus menjadi perhatian bersama kan. Karena biasanya pemilu dan pemilihan ini memang agak sedikit berbeda. Kalau pemilu ini kan banyak banget ya, istilahnya itu pemainnya banyak banget. Tapi kalau untuk pilkada, pemilihan gubernur, wali kota maupun bupati, ini kan paling calon banyak itu 4-5. Betul. Nah ini kan akan sangat kelihatan. Dan interaksi antara PNS ataupun ASN dengan calon ini, karena kan calon biasanya mendominasi dari mantan-mantan ASN ya. Nah ini juga menjadi kerawanan yang tidak bisa kita anggap sepele. Nah makanya aku sih berharap ya hari ini kita kolaborasi dengan BKN, BKD. Ini yang awalnya Jawa Barat ini masuk ke 7, mudah-mudahan ini nurun gitu. Di bawah ya gitu ya. Ya syukur-syukur ini paling bawah, paling 37. Jadi kalau 37 itu sudah tidak dianggap lagi rawan tinggi. Karena kalau 10 besar itu rawan tinggi Kang. Tapi masuknya rawan rendah. Sedang pun jangan gitu loh. Karena kita udah kolaborasi sekali lagi. Dan ini juga mungkin ralat tadi Kang ya. Soal tadi pelanggaran pemilu untuk ASN ini kan dimulai ketika sudah ditetapkan. Itu kan sudah masuk kampanye. Nah, itu kan sudah diatur ya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di pasal 71. Di situ bagi memang ASN, terus juga Kades atau TNI Polri yang memang melakukan perbuatan menguntungkan dan merugikan. Dan memang terbukti, maka juntonya itu di 188 kan. Nah 188 ini memang punishmentnya itu yang pertama adalah hukumannya itu 1 bulan paling minim dan maksimalnya di angka 6 bulan. Nah kalaupun sanksinya dalam bentuk denda itu tadi 600.000 sampai dengan 6 juta. Ini ralat sedikit aja. Wow, Masya Allah tadi dihimbau ya ralat tadi. Untuk tidak cawe-cawe intinya. Kalau bahasa tong cawe-cawe. Karena tong cawe-cawe dan tong barbar. Nah jangan barbar. Untuk menyelamatkan diri sendiri. Betul. Nah kalau udah dapat hukuman, siapa yang mau peduli kan? Nah, nggak ada tuh. Nggak ada ya. Iya, yang menanggungnya kita. Kita sendiri gitu ya. Betul. Kita dapat sanksinya dari pidana juga kalau khawatir memang itu berat ataupun juga dari sanksi sosialnya juga belum ya itu yang paling berat. Apalagi sebenarnya. kalau ASN ada penurunan tingkat, kalau berat, kalau misalnya ada sedang penurunan TPP kan lebar ya untuk keluarga. Betul Kang. Dan ini tuh kan 2018 ya kalau nggak salah gubernur dulu. Itu juga ada kejadian, tapi nggak usah dikasih tahu kabupatennya lah. Itu sebenarnya ya Allah ya Rabbi cuman melaik aja kan, dan itu kena pidananya. Melaiknya aja. Padahal like doang. Tapi karena memang dibarengi dengan unsur-unsur yang lainnya gitu kan. Tapi kan awalnya itu ditelusuri dari situ. Nah ini kan harus istilahnya jadi perhatian bersama. Dan kemarin yang 2024 pemilu, tapi memang ini ke Kades. Tapi kan pasalnya sama, Kades, ASN. Kemarin yang paling anget itu Cianjur, Kades. Sekarang udah masuk penjara. Karena apa? Karena dia dengan sengaja mencoblos salah satu partai politik. Euforianya aja gitu, kayak dirinya harus mencoba sosok itu gitu ya. Atau gagah-gagahan. Nah gitu, kita sekarang menyampaikan diri aja gitu ya untuk ASN juga Jawa Barat. Tadi dihimbau juga ternyata angka kerawanan kita itu memang cukup tinggi ya, dari angka 10 besar. Nah sekarang udahlah nggak usah, kita sekarang kita netralitas ASN aja ya. Dihimbau tadi dengan pasal-pasal berikut di aturan Kemenpan RB. Harus netralitas ASN. Harus netral. Karena kalau pegawai dari Provinsi Jawa Barat tentunya BKD itu selalu menyuarakan tentang netralitas ASN. Apa tadi suara ASN? ASN Jabar ikut bicara. Keren. Terakhir nih last statement dari Teteh. Gak berasa ya? Gak berasa, ini udah dihimbau sama yang belakang. Oh gitu? Cepet waktunya. Teteh, last statementnya gimana nih untuk pesan mungkin kepada teman-teman masyarakat umum atau masyarakat luas, dan terakhir teruntuk khusus untuk para ASN itu seperti apa? Sahabat Bawaslu, jadi kita punya panggilan nih, sahabat Bawaslu. Perlu mungkin kita ulangi lagi bahwa keberadaan Bawaslu ini ada 2 tugasnya, yaitu tadi mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif. Jadi mari masyarakat, mari seluruh yang sudah memiliki hak pilih untuk menjadi pengawas partisipatif. Caranya seperti apa? Jadi semuanya harus memahami terlebih dahulu. Pendidikan politik menjadi penting agar kita tidak menjadi objek.
Karena keberadaan kita ini bukan hanya soal hasil akhir atau soal hanya suara kita nanti mau diberikan kepada siapa. Tapi seluruh tahapan kita harus memastikan paham, dan ketika ada pelanggaran jangan sungkan untuk mau dan mampu melaporkan kepada kami Bawaslu, karena kami juga tidak bisa terlalu banyak melakukan apapun tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan juga kami akan melaksanakan penegakan keadilan pemilu ataupun pemilihan dengan sebaik-baiknya. Tentu juga ini berkat dan juga harus ada kontrol daripada masyarakat itu sendiri. Itu yang kedua, ini adalah soal netralitas ASN, TNI Polri, Kades, dan juga kami penyelenggara pemilu. Mari kita bersikap netral walaupun kami memiliki hak untuk memilih. Kita punya hak pilihan, tetapi jangan memperlihatkan pilihan kita kepada siapapun. Ini adalah bentuk kasih sayang kita, bentuk saling mengingatkan kita agar pemilu yang kita inginkan, pemilihan yang kita laksanakan 2024 ini, yaitu pemilihan yang memang berkualitas dan juga berintegritas, dan tentu akhirnya melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas. Wih, nih tuh himbauan dari Teh Nuri, Akang Teteh ya. Jadi tadi beberapa poin disebutkan. Ayo orang nurut sasarangan gitu ya, untuk menyukseskan. Nurut sasarangan, ya Sunda pisan ya. Nurut sasarangan gitu. Semoga di pemilu tahun ini pilkada tentunya masyarakat luas ataupun teman-teman dari ASN juga bisa melaksanakan dengan amanah yang sangat luar biasa ya. Betul. Amanah yang tadi menciptakan pemimpin yang berkualitas. Betul. Itu dia Teh Nuri. Wow, sangat luar biasa. Teteh, ini mah udah di penghujung ya. Jadi hatur nuhun sekali gitu ya. Mudah-mudahan gak bosen. Enggak sih, aku dapat ilham. Tapi poin-poinnya gini, poin pentingnya gini Kang. Bukan hanya sekedar podcast, tapi substansinya kolaborasi kita ini tadi zero pelanggaran ASN. Zero pelanggaran ASN ya. Dan tadi angka kerawanan kita harus paling bawah ya. Paling bawah, 37. 37. Dari 37 provinsi. Teh Nuri, hatur nuhun dari Bawaslu sudah menginformasikan kepada seluruh teman-teman juga, dan juga Akang Teteh semua yang hadir sini juga menyaksikan informasi tentang pengawasan gitu dalam pemilihan umum serentak nanti di tahun 2024, pemilihan pilkada ya. Pilkada. Wow, sangat luar biasa. Nah, sekarang tadi sudah kita bahas tentang Bawaslu, tapi ini nih ada juga yang pesan dari teman-teman kreatif nih. Katanya Teh, jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow juga sosial media BKD Jabar dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Nah, itu Instagramnya ada tuh Bawaslu_Jabar Instagramnya. Betul. Segala informasi langsung aja deh. Iya, betul. Ini ada ini. Jangan takut. Pokoknya kalau ada yang tidak paham dan menemukan pelanggaran, langsung kontak kami. Mau langsung lewat media sosial ataupun WA sendiri ke pribadi, kita akan respon. Nah, keren sekali ini. Baik Kang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara. Ajib.